harus berpikir seperti apa gitu ya. Oke. Jadi intinya itulah seluruh brute force itu seluruh data harus diperiksa gitu ya. Nah, kalau yang kayak tadi binary research itu berarti bukan brute force tuh, itu beda lagi gitu ya. Ada istilahnya macam-macam sih, divide and conquer misalnya gitu ya. Jadi dibagi-bagi dulu terus tapi dia sebenarnya nggak ada bagian kankernya sih ya. Jadi macam-macam. Nanti ada lagi namanya dynamic programming, ada lagi yang namanya apa ya, branch and bound gitu ya, strategi itu macam-macam. Oke. Nah, tadi operasi primitif yang operasi jika tidak maka data yang terlewat diperiksa mungkin adalah yang terbesar gitu. Jadi maksudnya misalnya ya, saya kayaknya meriksanya sampai N-1 aja lah gitu ya. Misalnya segini aja gitu ya. Dapat sih maksimumnya berapa? 15 ya? Kebeneran bener gitu. Ya, tapi kan bisa jadi ada kasus lain, ini angkanya 18 di sini gitu kan. Kelewat kan. Saya memutuskan untuk tidak memeriksa, itu yang terbesar gitu pas yang di akhir gitu. Jadi makanya nggak boleh ada yang dilewat gitu ya. Itu adalah maksud dari yang baris kedua ini gitu. Nah, selanjutnya tadi kita bisa menganalisis ini karena dia bisa diselesaikan dengan operasi primitif yang membandingkan dua data gitu ya. Jadi komputer itu sebenarnya dia yaitu hanya bisa membandingkan dua data gitu. A lebih dari B, A lebih kecil dari B, A sama dengan B gitu aja. A tidak sama dengan B gitu ya. Kalaupun ada sintaks-sintaks di bahasa pemrograman lain yang memungkinkan untuk membandingkan sekaligus tiga, misalnya A lebih dari B lebih dari C gitu ya. Itu kan kita nggak tahu di belakangnya gimana gitu ya. Jadi di belakangnya bisa jadi itu sebenarnya yang ngebandinginnya dua-dua gitu, cuman dibuat otomatis, programmernya dibuat sangat nyaman dengan bisa melakukan hal itu secara langsung gitu. Padahal sebenarnya di belakangnya sama-sama aja gitu ya. Oke, jadi membandingkan setiap data satu persatu, kemudian disimpan atau dicatat data yang ya sampai saat ini terbesar lah gitu ya. Nah, tapi tadi ya, kalau urutan data diketahui, maka nilainya itu sudah bisa kita duga, tidak perlu pakai brute force tadi seperti yang disampaikan oleh Farel kalau nggak salah ya. Wah Bu, kalau misalnya udah turun mah nggak usah dicari lagi gitu ya. Udah langsung tahu tuh tempatnya di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya turun membesar maka pasti data terakhirlah yang terbesar gitu. Oke. Nah, ini adalah algoritmanya gitu ya. Tapi mungkin sebelum saya masuk ke memperlihatkan algoritmanya, kita from scratch aja lah ya. Oke, find max. Mencari yang maksimum gitu ya. Nah, kalau misalnya waktu pertama kali kalian belajar bahasa pemrograman, itu kan gini biasanya. Kalau dua gimana? Misalnya ada A sama B. Oh gini, if A lebih dari B, maka yang terbesar adalah A gitu kan. Else berarti yang terbesarnya B kan gitu kan ya. Kalau cuma dua kan gampang. Kalau tiga gimana kalau tiga? Ada C. Oh berarti kalau A lebih dari B dan A-nya lebih dari C, maka yang terbesar A. Else kalau B-nya lebih dari A dan B-nya lebih dari C, berarti yang terbesar B. Kan gitu ya. Kalau enggak, karena angkanya cuma ada 3, ya pasti yang terbesarnya C gitu ya. Saya nggak perlu lagi ngecek misalnya kalau C-nya lebih dari A dan C-nya lebih dari B gitu ya, kan udah dicek di atas gitu ya. Kalau D gimana? Wah makin panjang gitu kan ya. If A lebih dari B dan A lebih dari C dan A lebih dari D gitu kan. Jadi panjang ceritanya. Nah itu adalah apa namanya ya, cara orang biasa untuk memecahkan. Misalnya kalau suami saya anak teknik mesin gitu ya. Kalau saya tanya misalnya ayah, nih ya, misalnya ada angka nih A, B, C, D. Terus gimana cara tahu yang terbesarnya kalau kita harus buat algoritmanya? Pasti yang kepikiran pertama kali itu. Oh, kalau A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D, berarti pasti A. Kalau pasti gitu ya. Jawabannya biasanya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada strategi yang lain gitu ya, ada cara yang lain supaya sedemikian rupa supaya kita bisa pakai loop sebenarnya ya. Kan kita kan inginnya memanfaatkan loop. Saya pengennya satu baris tapi selesai gitu ya. Karena sebenarnya kan yang dia lakukan tuh berulang gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan ngecek dua-dua
aja gitu. Kalau tadi kan ngeceknya ya dua-dua sih, tapi ada dan gitu. Jadi artinya pintunya tuh apa sih kotaknya dibuka semua gitu ya. Oke. Jadi biasanya caranya adalah kalau ini misalnya apa? Ini misalnya array-nya namanya A gitu ya. Ini ada posisi ke-1, posisi kedua, posisi jadi angka-angkanya ada di sini. Pertama kali saya dengan PD-nya akan bilang bahwa yang terbesarnya ada di elemen ke-1. Gitu. Kalian tentukan saja. Atau mau ngelihatnya dari yang paling belakang dulu juga boleh. Saya pengen terbesarnya yang di nomor 8 gitu. Ya boleh aja, terserah gitu. Asal jangan di tengah-tengah aja, pusing nanti ya. Jadi either di depan atau di paling belakang. Ya. Karena saya tuh cuman kayak pengen lihatnya satu angka dulu aja gitu. Kalau saya punya satu angka, mana yang terbesar? Ya angka itu sendiri, gitu kan ya. Jadi saya akan bilang bahwa yang terbesarnya itu adalah elemen yang ada di kotak ke-1. Saya menutup mata dengan apa yang ada di 2, 3, 4 sampai 8 gitu. Karena saya pengennya satu-satu, pusing saya kalau langsung bandingin semua gitu ya. Oke. Nah, setelah saya menentukan oke yang terbesar A1, maka kemudian kan udah tahu ya isinya A1 kan. Saya simpan di kotak terbesar gitu. Saya anggap dia terbesar. Nah, kemudian saya buka yang nomor 2 gitu. Karena kan yang nomor 1 ya udah gitu ya. Satu-satu aja gitu. Saya buka yang nomor 2. Nah, ketika saya yang buka yang nomor 2, kan saya bandingin dong, ya. Bener nggak sih yang tadi saya bilang dengan PD-nya kalau yang 1 itu adalah terbesar, jangan-jangan nih saya buka satu pintu lagi yang 2, tahu-tahu dia yang terbesar gitu. Berarti kan saya harus bandingin kan. Berarti saya bandingin, if gitu ya, yang baru saya buka itu ternyata lebih dari yang tadi saya taruh di ember yang terbesar gitu. Jadi bukan A1 ya. Tapi kan tadi A1-nya udah saya masukin ke satu variabel yang kita anggap dia tuh yang paling gitu, paling besar. Kalau ternyata A2 ini lebih besar dari yang kita anggap terbesar tadi, artinya kan salah kan? Berarti yang tadi ada di terbesar itu berarti bukan yang terbesar tuh, orang ini ternyata A2-nya lebih besar gitu. Maka kita ganti kan, kalau ini memenuhi kita ganti bahwa terbesarnya ya jadi A2 sekarang gitu kan. Oke. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti dari step ini langsung off up ini langsung ini aja. Langsung ngomong, jangan ngacung, saya kadang-kadang nggak lihat juga sih. Oke. Kecuali kalau yang kelihatan, kalau yang menyalakan videonya karena kan kelihatan di layar saya gitu ya, kecil-kecil tapi kelihatan. Udah ya? Maka terbesarnya saya ganti. Oke. Pertanyaan kedua adalah kalau A2-nya ternyata nggak lebih besar dari terbesar. Ternyata pas saya bandingin yang kedua, ternyata dia lebih kecil gitu. Saya harus melakukan sesuatu nggak? Terbesarnya harus saya ganti nggak? Ngikutin nggak? Nggak perlu kan? Perlu nggak? Nggak perlu kan? Kan berarti benar dong tadi saya nebak A1-nya terbesar gitu kan ya? Ternyata benar tuh saya buka pintu yang A2, ternyata dia lebih kecil gitu. Ya udah saya nggak perlu ganti gitu kan ya. Oke. Nah, udah kan selesai. Terus udah dong selesai. Loh kan masih ada tuh pintu-pintu yang lain. Berarti sekarang saya bergerak ke yang 3. Kalau misalnya A3-nya saya ngecek nih, A3 itu lebih dari yang terbesar nggak sih gitu. Yang kita anggap terbesar. Terbesarnya ini isi yang mana, Bu? Ya nggak tahu A1, nggak tahu A2 gitu. Pokoknya terbesar aja. Pokoknya yang paling besar kan saya masukin ke saya punya satu variabel lagi namanya terbesar. Pokoknya ini tempat nyimpan yang terbesar aja gitu ya. Maka kalau misalnya ternyata A3 itu lebih dari yang ternyata tadi kita anggap terbesar ya sama gitu kan ya. Diganti dong sama A3 kan gitu. Saya akan melakukan hal yang sama sampai terakhir kan ya. Kalau misalnya A8-nya lebih dari yang terbesar, maka terbesarnya A8. Kan gitu. Ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya, sebenarnya saya menulis hal yang sama berulang-ulang gitu. Ada polanya. Kalau ada polanya itu adalah salah satu kalian harus tring gitu di otak. Wah, harus pakai loop nih gitu. Nah, loop itu yang paling susah nyari pola kan sebenarnya. Tapi kalian sebenarnya kalau feeling pasti udah punya gitu. Ini kayaknya saya kok ngulang-ulang terus ya. Nah, kita lihat apa yang diulang-ulangi gitu ya. Diulang-ulang ini kan semuanya, jangan lihat yang diulang deh. Apa yang berubah dari ini? Sebenarnya yang berubah kan cuma ini aja nih, lihat nih. Nih,
sisanya sama semua gitu. Ya, sisanya sama semua. Pertama saya membandingkan dengan yang terbesar, terus saya meng-assign terbesarnya di A2. Nah, yang kuning-kuning itu aja yang berubah. Tapi dia berubah, tapi berpola gitu. Ya kan? Pertama 2, terus 3, terus 4, terus 5. Kan ada polanya tuh ya. Kecuali pertama meriksa A2, terus A4, terus A3, terus A8. A tuh ya itu nggak ada polanya, nggak bisa saya bikin loop. Tapi kalau ini kan ada polanya, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 gitu ya. Nah, makanya saya bisa tuh bikin ini, saya bungkus jadi loop gitu. Saya bikin aja algoritma, ininya si 2, 3-nya nih saya kasih nama I gitu misalnya. Indeks gitu kan ya. Indeksnya berarti pertama kali kan mulainya dari 2 dong. Ini kan karena ini kan 2, 3, 4, 5 kan ya dari 2 kan. Gitu. Terus ngapain? Ya udah, terus if A, I gitu ya. Kan ininya diganti gitu kan. Saya jangan bikin gitu, nanti saya susah nyelipin while-nya. Nah, if AI lebih dari terbesar kan gitu. Dan terbesarnya sama dengan si AI-nya saya masukkan gini gitu kan. Nanti tinggal I-nya aja kan di plus 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 gitu kan ya. Jadi tinggal nanti pasti somewhere saya ada I sama dengan I plus 1. Nah ini yang diulang-ulang gitu. Maka ini akan saya bungkus di dalam while gitu. Selama apa? Selama I-nya sampai 8. 8 itu apa? N kan? Berarti kurang sama dengan 8. N gitu. Ya, kalau kalian ngoding kurang dari N gitu ya. Karena kan mulainya kalau ngoding kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai N-1 gitu ya. Tapi kan kalau di algoritma kita mainannya sampai N. Terus ini N while gitu. Gitu. I sama apa yang kurang? Apa yang kurang? Else, Bu. Else, di mana else-nya? Else-nya buat apa? Nggak perlu ketang, Bu. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Coba apa yang kurang? Kalau misalkan terbesarnya itu diinisialisasi dulu, Bu. Apa gimana? Terbesarnya diinisialisasi dulu nggak? Oke. Terbesarnya ya. Karena ini kan kalau di sini kan katanya A1 lebih dari terbesar. Siapa itu terbesar? Belum ada kan ya terbesarnya. Kalau A mah asumsinya udah ada lah ya. Karena kan itu kan array input ya. Jadi terbesarnya harus diapain? Ya udah nyontek aja di sini kan. Ini. Katanya terbesarnya sama dengan, kalau ini mah nggak bisa dibikin loop ya. Karena kan cuma sekali aja gitu. Gitu. Selesai. Ini berarti ini fungsinya kita kasih nama function kenapa pakai P? Oh ya, saya bikin lengkap aja lah. Find max, terus masukannya adalah si A ini kan ya, A mulai dari 1 sampai N, ukurannya kalian boleh gayanya terserah gimana gitu ya. Misalnya saya bilang ini integer gitu ya. Gitu. Nanti dia mengembalikan nilai terbesarnya gitu ya, misal gitu ya. Saya bisa bilang di sini return terbesar gitu ya. Terbesar ini n function, berarti saya mengembalikan integer gitu. Ya kan yang saya kembalikan integer. Gitu ya. Ini adalah salah satu cara gitu. Nah, tapi kalau ini kan berarti misalnya ya saya punya angka tadi 2, 9, 7, 4 gitu ya. Ini A. Berarti nilai yang dikembalikan oleh fungsi find max ini yang disimpan dalam variabel terbesar itu apa? Berapa? Kalau A-nya begitu isinya. Yang kedua, Bu. Berarti isi variabel terbesarnya tuh isinya apa? 2 gitu? 9. 9. 9. 9 ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kalau saya mau mengubah yang saya kembalikan itu bukan nilainya, tapi indeks di mana nilai terbesar berada gitu.
apa yang harus saya ubah? Terbesarnya diassign I, Bu. Terbesarnya di-assign I. Di sini kan belum ada I atau I-nya baru ada di sini. Yang terbesar yang di perulangan. Oh, yang di perulangan. Oke. Yang di perulangan mana-mana? Ini? Ini? Return ya. Ya, anggaplah terbesarnya itu indeks gitu ya. Ya. Sekarang. Jadi yang mana yang diubah? Ya, yang itu, Bu. Yang A Ini? A kurung I diganti jadi I aja, Bu. Ini? Yang dalam, Bu. Oh, yang ini. Jadi terbesarnya jadi I gitu? Iya. Oke. Terus? Ada lagi nggak? Atau cukup itu saja? Cukup. Yang lain? Return terbesar udah cukup, Bu. Cukup? Oke, coba ya. Terbesar atas, Bu. Yang terbesar atas. Atas mana? Yang di bawah function find max. Oh, ini kenapa harus diapain, Rizky? Diganti, kalau kata saya diganti 1 aja gitu. Langsung indeks 1. Oke. Kita harus konsisten ya. Ya, terbesarnya kan katanya mau indeks, berarti dia harus indeks dong. Berarti ini jadi 1 gitu ya. Setuju? If-nya juga, Bu. If-nya, oke. If-nya diapain? A dalam kurung terbesar. Hah? A yang dalam mana yang kurung terbesar. yang diganti yang bagian kiri, yang bagian kanan? Kanan, Bu. Yang ini. Oke, yang ini berarti diganti jadi A. Oke. Terbesar. Karena apa? Karena terbesarnya sekarang indeks ya, ingat ya. Bukan bilangan, gitu ya. Oke. Jadi makanya A terbesar. A. Jadi terbesarnya itu indeks bukan bilangan ya. Makanya ya kalau misalnya tadi ini kita biarkan, oh terima kasih Rizky. Kalau ini tadi kita biarkan AI-nya lebih dari terbesar, jadi nanti AI-nya ini adalah nilai, terbesarnya adalah indeks. Kan aneh, masa nilai dibandingin sama indeks gitu ya. Jadi kayak ngebandingin, apakah 9 misalnya nanti ya, lebih dari 3, ya iyalah gitu, nggak boleh ya. Jadi harus sama-sama ngebandingin ini gitu. Makanya terbesarnya dijadikan indeks, dimasukkan ke dalam A. Udah, ada lagi? Ada lagi nggak yang pakai terbesar? Nggak ada ya? Kelihatannya oke, sudah ya. Sekilas sudah oke. Ya, oke, gitu ya. Nah itu apa namanya? Saya balik lagi ke sini. Nah ini yang dilakukan di slide-nya Pak Jimmy. Jadi yang dikembalikan adalah indeksnya. Ya. Oke, kalian lihat tuh. IMAX. Jadi yang tadi kita tulis terbesar itu di sini jadi IMAX. Karena kan indeks maksimum ya. Atau I terbesar lah. Ya. IMAX-nya sama dengan 1. Kemudian I-nya kita setel mulai dari 2. Kemudian I kurang sama dengan N. Kemudian kalau AI lebih dari AI max, maka IMAX sama persis sama yang tadi. Gitu. Cuman diganti aja IMAX-nya jadi terbesar. Gitu. Ya, jadi usahakan memang kalau kalian mau belajar algoritma itu jangan lihat algoritmanya dulu gitu. Kecuali kalian mau belajar baca algoritma ya. Tapi kalau misalnya kalian punya problem, kan sebenarnya kalian bisa googling ya, gampang sekarang mah ya, tinggal googling, dapat algoritmanya, terus ditulis ulang gitu. Tapi kalau kalian mau belajar algoritma yang bukan belajar bikin algoritma itu harusnya nggak boleh lihat dulu gitu. Kalau nggak akan nambah-nambah otak kalian. Karena setiap dikasih nih ya, itu kayak yang oh iya ya, benar juga begitu caranya gitu ya. Tapi terus diubah sedikit, misalnya sama saya, misalnya diubah kayak tadi ya. Pertama misalnya mengembalikannya angkanya, terus diubah dikit sekarang kembaliin dong indeksnya. Itu pusing lagi gitu. Nanti udah bisa dua-duanya, udah apal ya, udah kelihatan. Nanti saya ganti lagi. Coba dong kalau find max-nya mulainya dari belakang, yang dari depan, gimana caranya gitu. Misal gitu ya. Jadi coba mulainya dari scratch. Nanti kalau udah jadi, baru kalian bandingkan gitu boleh. Gitu. Kalau lagi latihan tuh begitu. Gitu. Kecuali memang menulis algoritma seperti itu tuh udah lewat masanya, kemudian kalian ingin mempelajari algoritma gitu ya.
Ini algoritmanya ngapain sih? Jadi belajar baca sekarang, bukan belajar nulis, baca algoritma terus mencoba memahami gitu. Makanya jadi asisten dosen itu ya salah satu cara yang ampuh untuk belajar sebenarnya. Jadi dulu misalnya saya waktu S1 gitu ya, saya tuh selalu nyari tuh jadi asdos gitu. Kenapa? Karena ketika asdos itu levelnya udah lebih tinggi daripada jadi mahasiswa. Kalau jadi mahasiswa itu kita belajar nulis biasanya. Tapi ketika jadi asdos kita belajar baca, kan ngoreksi kan biasanya ngoreksi tugas-tugas yang gampang-gampang gitu lah. Karena kita baca nih kayak baca pikiran orang gitu loh. Kan algoritma itu kan sebenarnya kan bentuk ide orang gitu kan. Terus kita yang oh begini ya, oh orang ini begini tuh cara berpikirnya dan lain-lain. Oke, kira-kira seperti itu. Nah ini pengantar aja, kita masih punya 3 menit sebelum kita break, jadi tahan dulu. Jangan dibuka dulu WA-nya gitu ya, tahan gitu ya. 3 menit lagi, kita punya waktu 3 menit. Nah, ceritanya kelas analisis algoritma bukan yang tadi sebenarnya kan ya. Yang tadi saya cuma bantu kalian supaya lebih mudah memahami ketika nanti kita akan membuktikan algoritma tadi benar atau tidak gitu ya. Ya, jadi setelah ada algoritmanya, setelah paham algoritma seperti apa, tugas kalian di mata kuliah ini adalah menganalisis, membuktikan apakah algoritmanya benar atau tidak. Cara membuktikan kebenaran itu ada 2. Yang pertama induksi, yang pakai loop invarian itu. Yang kedua adalah kontradiksi. Kalau kontradiksi lebih, kita harus bisa menyusun kata-kata gitu ya dengan cantik gitu ya supaya dapat dipahami dengan oleh yang baca. Gitu. Biasanya karena di kelas ini sebenarnya dianggapnya sebenarnya sederhana ya, maksudnya bisa contoh-contoh klasik yang sederhana algoritmanya itu kita biasanya pakai induksi. Kontradiksi itu biasanya dipakai untuk algoritma-algoritma yang sudah sangat kompleks gitu ya. Jadi kalau mau bikin pakai induksi itu pusing gitu, karena kan harus detail gitu ya. Itu biasanya pakai kontradiksi, jadi ngomong aja. Ya. Yang ketiga tuh ada bukan apa cuma 2, itu kan ada bukti dengan contoh gitu ya. Nah yang bukti dengan contoh ini mah nggak boleh gitu ya. Jadi kalian tidak boleh membuktikan kebenaran algoritma dengan menggunakan contoh. Yang boleh apa? Yang boleh adalah membuktikan algoritma tersebut salah, itu bisa dengan contoh. Tapi kalau benar nggak bisa ya. Kayak tadi misalnya ya, yang mana ya tadi saya kayaknya ngasih contoh nyari maksimum gitu ya. Misalnya nyari maksimum. Kemudian saya nyari maksimum begini ya misalnya. Saya nyari maksimumnya cuma segini aja nih. Yang terakhir nggak saya periksa gitu. Saya ngasih contoh, bener kok algoritma saya, misalnya algoritmanya nyarinya cuma sampai N-1 gitu. Bener kok algoritma saya, ini masukin aja nih salah satu contohnya nih inputnya. Coba keluarnya berapa maksimumnya? Tuh 15 kan gitu. Kebenaran bener gitu. Ya. Tapi untuk kasus yang lain misalnya ini yang 40, algoritmanya jadi salah karena dia ngeluarin maksimumnya 15 juga gitu. Bukan 40. Makanya kalau membuktikan kebenaran itu tidak bisa, tidak boleh, haram hukumnya menggunakan contoh gitu ya. Nggak bisa ya. Kecuali ya tadi menunjukkan bahwa algoritma itu salah, cukup satu kalian tunjukkan, misalnya ada algoritma, salah nih algoritmanya. Masukin aja nih contohnya nih input ini. Tuh kan salah, udah selesai. Memang algoritma itu salah gitu. Begitu kira-kira. Oke. Oke, kita sebentar lagi break ya, 16 detik lagi saya akan share password ya. Stana, Sony, Ardityo, sama Rizky nggak apa-apa, nggak usah ngisi, kalian bisa langsung istirahat. Saya kasih ini di sini. Oke, asik juga ya. Saya stop dulu rekamannya.